Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti yang kalian lihat ya, untuk saat ini di depan layar kalian itu ada chart dari XAUUSD atau gold ya. Nah ini kita mau bahas untuk update dari potential movement ya di harga 3288 ini yang udah di bawah 3300 ya teman-teman ya gitu. Tapi sebelum kita bahas next movementnya itu lebih lanjut, ya saya mau bahas juga untuk preview ya sama mengenai FOMC minutes yang akan dilaksanakan ya di pagi hari ini di jam 1 pagi, dan juga tarif ya yang diterapkan oleh Trump yang akan diberlakukan di Indonesia. Karena ini sangat menarik teman-teman ya gitu. Oke, sebelum kita lanjut ya, ini kita kemarin itu ada bahas zona. Jadi kalau kalian masih ingat di video yang kemarin, ya di video yang ini nih, oke di Telegram kalau kalian perhatikan ya, ini kan kita kemarin itu ada bahas peluang mengenai gold ya teman-teman ya, gitu. Peluang mengenai gold itu di video yang ini. Nah ini update di tanggal 8 Juli kemarin gitu teman-teman. Ini kan ada level kunci dan lain sebagainya. Nah cuma karena saya kemarin lagi zoom untuk akademi ya, jadi belum bisa untuk update ya news lagi, dan juga belum bisa update untuk pergerakan teman-teman gitu. Nah kemarin saya ada news, ada live yang di akademi itu, kalau kalian perhatikan ada di bagian track record. Nah ini seperti ini gitu. Jadi ini kita online ya, ada juga yang onsite-nya. Cuma kalau onsite saya memang nggak ada apa ya, nggak ada dokumentasi. Cuma akan saya usahakan untuk dokumentasi untuk bagian dari onsite-nya nanti supaya kalian bisa lihat juga gitu teman-teman. Nah ini untuk salah satu bentuk dari private ya teman-teman ya. Nah kemudian karena memang masih private semalam, jadi saya belum bisa cari setup untuk sell gitu. Jadi tapi kalau untuk kalian dapat ya, congrats untuk kalian, karena kemarin kita bahas kalau masih di bawah ya 3350 ya, itu dia masih cenderung untuk turun gitu, dan dia turun untuk retest ke 3300 ya. Bahkan saat ini ada di 3288 gitu teman-teman, terendahnya gitu. Nah ini ya kalau kalian perhatikan di daily ya, ini kan ada main level ya. Nah, main level ini yang perlu kita perhatikan. Kemarin kan dekat-dekat sini nih ya, 3341. 3341, kemudian 3344 gitu kan. Dan mendekatin key level atau main level di 3351 gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas technical ya, lebih lanjut ya mengenai bahasan hari ini, saya mau bahas juga mengenai ini FOMC meeting minutes yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Juli nanti gitu. Ini saya reportnya itu di tanggal 9 Juli. Oke, jadi ini sebenarnya adalah kan si FOMC kan ada banyak, ada 3 jenis ya gitu. Salah satunya yang dari minutes ini sendiri gitu teman-teman. Nah dari minutes ini ya, ini ada beberapa rangkuman yang kita dapatkan pada meeting di Juni 2025 gitu. Yang pertama itu ada The Fed mempertahankan suku bunga di kisaran 4,25 sampai 4,5 ya. Kemudian ada diskusi terbuka soal potensi pemangkas 2 kali di akhir 2025 ini, ya akhirnya di kuartal 3 nanti atau kuartal selanjutnya gitu teman-teman. Pokoknya di akhir 2025 ini. Nah kemudian tekanan inflasi dari tarif Trump dinilai sementara, bukan penghalang rate cut dari The Fed itu sendiri. Lalu pasar memperkirakan 63% kemungkinan rate cut pertama di bulan September. Nah ini ya, jadi bahasan yang pertama masih sama ya. Jadi bulan September nanti itu ada potensi 63% dia untuk melakukan rate cut ya, pertama kali ya di tahun 2025 nanti gitu. Dampak ke pasar ya, waktu itu pada saat pengumuman ini diberikan ke publik ya, ini yield turun ya, emas rebound yang 1 minggu kemarin dia naik ya, ini yang naik ini nih dari 3297 naik ke 3450 ya. Lalu dolar semakin terekan dan ekuitas rally moderat
gitu. Nah, kemudian kesimpulannya untuk FOMC makin condong ke arah pelonggaran kebijakan ya, pasar menantikan konfirmasi dari data CPI dan PCI selanjutnya. Oke, data PCI dan PCI selanjutnya itu akan dikonfirmasi di minggu depannya lagi ya. Sehingga ini akan mendorong keputusan The Fed nanti akan lebih matang di pertemuan selanjutnya gitu, teman-teman. Terus di sini open interest data juga udah ada, tapi nanti kita baru bahas ya. Lalu ini tarif ya. Tarif ini menarik ya. Tarif Trump untuk Indonesia sebesar 32% itu akan diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus. Jadi si US ini ya, atau Trump itu dia menargetkan sebanyak 14 negara. Jadi 14 negara untuk target tarifnya dia gitu, teman-teman. Salah satunya itu Indonesia gitu. Nah, Presiden Trump mengumumkan tarif baru hingga 32% terhadap barang ekspor dari Indonesia, termasuk kelapa sawit dan tambang. Gitu. Jika tidak ada kesepakatan dagang bilateral sebelum 1 Agustus 2025, artinya 32% ini itu masih bisa dinegosiasi kalau misalkan ada pencapaian kesepakatan baru gitu, teman-teman. Atau mungkin bisa lebih kurang 32%. Ya, soalnya kan range-nya itu kalau nggak salah dari 25 sampai 40 ya. Gitu. Nah, kemudian detail kebijakan dari tarif ini adalah 30% tarif dasar ya. Jadi jika Indonesia membahas dengan tarif US ya, akan menambahkan tarif tambahan sebesar nilai pembalasan tersebut. Jadi ini disebut sebagai tarif minor. Ya, ini agak tricky sebenarnya ya. Dimana acuan pemberlakuan tarif ini ya, saya juga nggak dapat hitungannya dari mana gitu, teman-teman. Tapi tiba-tiba ada gitu 32%, 70% gitu kan. Jadi ini ya, kalau kalian masih ingat omongan dari Ibu Sri Mulyani yang waktu itu ya, yang pertama kali mau negosiasi tarif gitu ya. Ibu Sri Mulyani bilang ini tidak menggunakan ilmu ekonomi, tapi lebih ke arah kepentingan secara personal gitu, atau kebutuhan dari negara tersebut gitu, teman-teman. Ya, jadi ya wajar aja kalau hitungan itu, dan penerapannya agak nggak wajar gitu kalau menurut saya gitu, teman-teman. Ya, menurut kalian gimana gitu kan. Nah, di video ini kita bahas-bahas aja lah gitu, karena memang gold dari kemarin juga belum ada pergerakan signifikan banget. Nah, kemudian Trump contoh ya. Jadi kalau misalnya Indonesia menetapkan balasan tarif sebesar 15% ya, itu akan ditambahkan ya tarif final ke dalam 32% itu gitu. Jadi 15% ini akan ditambahkan ke tarif dasar 32% ya, sehingga tarif final bisa naik jadi sebesar yang 47% atau lebih, tergantung tarif balasan ini ditetapkan oleh Indonesia nantinya ke depannya gitu. Nah, ini kan kayak bahasa dia memulai sesuatu yang buat orang jengkel gitu ya, terus dia nggak mau disalahin gitu. Pokoknya kalau lu balas, gue balas balik. Gue nggak mau tahu walaupun in case hitungan gue nggak dapat, gue salah gitu. Pokoknya kalau lu balas, gue balas balik. Ya kalian isi sendiri lah gitu ya. Oke, ini masanya kita no comment, kita coba bahas-bahas aja gitu. Nah, kemudian mengenai negosiasi tarif ya. Menteri Erlangga dijadwalkan bertemu Volkan Howard ya, ini di Sport Business ya gitu. Terus Indonesia tekan MOU ya, MOU senilai 34 miliar US dollars ya untuk beli produk upaya meredam tarif gitu. Terus Trump menargetkan 14 negara Asia dengan tarif 20 sampai 70% ya jika tidak tunduk. 70% guys, bayangin. Lu beli barang 100.000, tarifnya 70.000, belum ditambah PP segala macam, total 200.000 gitu ya. Nanti dampaknya ini ada resiko ekspor sawit dan tambang ke Amerika Serikat tertekan ya, artinya ekspor kita bakalan agak seret ya, teman-teman. Kemudian ancaman ke sektor agrikultur dan logam, terutama jika tarif naik melebihi 32% ya, dan daya saing Indonesia bisa tergeser oleh Malaysia dan juga Vietnam ya. Ini kesimpulannya, Indonesia dalam proses posisi kritis negosiasi. Tarif dasar 32% bisa bertambah jika ada aksi balasan. Tenggatnya itu 1 Agustus 2025. Jadi kalau kita hitungnya masih sekitar 3 mingguannya lagi lah gitu, teman-teman ya.
ada source, Nakuma segala macam gitu. Oke. Nah, ini kalian bisa dapatkan yang begini itu di channel Telegram channel Trading ID. Pokoknya teman-teman kalian yang pas subscribe channel YouTube juga ya. Kalau di channel YouTube ini, kalau misalkan kita ada area, kita ada zona, ya untuk entry, kita akan entry bareng-bareng, kita akan infokan ke kalian semua, gitu teman-teman. Pasti saya infokan kok, gitu loh. Buktinya, beberapa minggu kemarin, ya, itu kan kita dapat banyak zona juga ya, dan kalian juga mungkin yang udah follow Juno Trading ID dari beberapa waktu lalu, itu juga udah pasti merasakan mapping kita itu, mapping yang saya berikan, ya, itu memang ada zona entry, ya, sehingga kalian bisa ngambil zona tersebut untuk melakukan entry juga, baik itu buy atau sell, ya. Dan puji Tuhan itu profit teman-teman gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada open interest data. Jadi opennya itu di 3.300 untuk saat ini, dengan nilai terendah itu di 3250 dengan put money sebesar 166 ya. Kemudian di 3260 dengan put money sebesar 331. Ya, lalu ada 3275 ya dengan put money sebesar 138. Di atas 3.300 atau di atas harga opennya yaitu ada 3315, kemudian 3325, 3330 yang tertingginya, dan tertinggi itu di 3350 teman-teman. Oke. Untuk OI data hari ini cenderung apa ya, bisa dikatakan nggak begitu menarik ya, karena agak kosong aja gitu untuk beberapa di ke depan ini gitu. Ya, salah satunya karena orang juga menunggu keputusan dari minutes nanti, dan juga Trump ya. Nanti ini kan tarif kan mulai agak panas-panas lagi gitu ya teman-teman. Oke, ini kita mau masuk ke technical analysis ya. Jadi kalau untuk technical analysis sendiri, kalau kita lihat kan kemarin kan di main level dia belum bisa tembus ya, akhirnya dia melakukan penurunan kembali. Dan ini juga kalau di learning center ya. Nah, di bagian learning center sini yang bagian di outlook ya, ini saya juga udah kasih ya arahan kalau di posisi di bawah 3351 harga masih potensi untuk reject turun, dan 3324 sampai 3 terendah itu 3296 gitu. Nah, kemarin tuh kena di 3296 tuh, 3296 udah kena, dan terendah itu bahkan kemarin di 3286 gitu, 100 pips ke bawah atau 10 poin ke bawah gitu. Nah, ini juga ada catatan untuk order 4 jam. Kalau kita perhatikan memang untuk intraday-nya masih biris gitu teman-teman. Ini untuk yang hari ini ya, ini baru lagi gitu. Oke, the daily memang potensinya masih biris ya. Kemarin kalau kalian masih ingat kan kita ada nunggu di KFSL juga di bagian sini ya. Ternyata masih belum rezeki juga, jadi ya udahlah apa-apa gitu. Oke, kemudian ini kalau dia berhasil closing ya, ini yang menarik dari daily adalah ini 3271 ya teman-teman. Oke, ini kalau kita bahas daily ya. 3271 ya, ini cukup menarik. Kenapa? Kalau kalian perhatikan di sini, ini dia ngebentuk high low ya. Ini high height, dari height yang ini berarti high low ya kan. Yang ke sini nih ya. Kemudian ini low ya, lower height. Ini lower low ya, ini ke sini. Gitu. Berarti kalau dia nge-break dari 71 ya, yang bagian tren ini itu akan membentuk apa? Ini LL, ini LL lagi gitu. Ini akan membentuk LL lagi. Artinya kan ada lower low baru, sehingga akan menciptakan struktur harga baru yang artinya secara trend daily itu akan biris gitu teman-teman. Berarti kalau dia break ya, catatannya adalah kalau break di bawah 3270 ya, menciptakan bos baru untuk konfirmasi tren turun gitu. Karena untuk saat ini kalau kita ambil dari sini ya gitu ya, ini masih masuk masa transisi tren gitu. Tapi kalau misalkan in case dia bisa break dari sini ya, dia turun, ini artinya ada LL baru ya, sehingga sini ada area bos ya. Karena bagian sini itu kan shorts ya, sini shortsnya dia, ini bosnya dia, sehingga secara daily ini dia begini nantinya, dia akan terpantau koreksi untuk turun gitu. Oke, itu yang kita dapatkan untuk daily ya gitu teman-teman.
Nah ini kalian kalau bingung-bingung, pokoknya kalian switch saja itu ke trend line, line chart gitu teman-teman, untuk ngambil low-nya dia gitu. Berarti di 3270 itu perlu kalian pantau ya gitu ya untuk daily ini. Kalau misalkan daily bisa closing di bawah 3270 itu harus hati-hati. Oke, lanjut, ini kita untuk intraday ya. Nanti untuk kita bahas big view-nya karena big view memang cukup penting ya. Untuk lihat pergerakan the next mover itu bagaimana. Karena kan gini, kenapa saya usahakan untuk bahas daily lagi di hari ini gitu ya. Walaupun memang mungkin kemarin kalian udah nonton, kita udah bahas hal atau chart yang sama seperti ini untuk daily gitu. Tapi kalau untuk kalian yang baru join, yang baru nonton, ya ini akan jadi informasi tambahan juga untuk kalian gitu teman-teman. Oke, lanjut. Ini intraday ya. Jadi saat ini harga gold itu berada di area support ya. Ini FVG sebenarnya, cuma udah unfresh lagi ya. Ini kita sebut sebagai support harga aja. Nah, ini ada FVG ya di 4 jam. Ya, ini FVG 4H. Kalian bisa tunggu kalau mau entry di sini ya. Kemudian ini resisten ya. Dan untuk area sini ya, ini kalau kita switch ke 1 jam, ini ada QM gitu. Ya, ini terbentuk pola QM di sini ya, sehingga ini masih potensi. Ini QM masih belum diambil nih, yang sebelah sini gitu. Yang bawahnya belum diambil, sehingga ini potensi untuk diambil lagi di sini teman-teman. Jadi ini ada QM 1H ya. Gitu. Itu di range harga pas 3270 3266. Ini pas sama yang di sini ya. Ini kan 3270 juga nih. Ya, gitu. Ini ya, ini 3270 juga soalnya. Oke, ini untuk area QM 1 jam ya. Lalu di bawahnya lagi, kalau ini area support ya, ini support biasa. Kalau kita cek ke naik ke 4 jam, nah ini support liquidity kalau saya sebut ya. Ini support. Oke, jadi gini. Sebenarnya ini agak slow motion ya untuk marketnya karena memang lagi nunggu FOMC. Coba memang kecenderungan harga overall sih kalau dari sentimen ya, dari tarif yang diberlakukan segala macam gitu ya, itu masih naik gitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat technical, memang ada posisi chance dia untuk turun gitu. Jadi gini guys ya, di bawah QM 1 jam kalian jangan cari buy lagi tapi cari sell ya. Jadi buy terakhir itu di QM 1 jam ini ya, itu dari ancang-ancang sell baik itu QM 1 jam, QM sell ya, atau FVG sell gitu. Nah kalian baru sell target di 329 ya, atau 3240-an sampai terendahnya di 3226 ya. Nah kemudian kalau mau nge-sell lagi untuk terdekat ini di area support ini sebenarnya agak rawan ya. Karena memang untuk breakoutnya belum clear ya di sini, kayak 4 jam itu masih ngegantung gitu di dalam zona ini kan, zona ideal gitu. Sebenarnya kan di sini nih 3288 gitu kan. Nah, paling kalau kalian mau nge-sell, tunggu dia bisa closing di bawah 3288 dulu gitu. Tapi kalau misalnya masih di atas 3288, lebih baik cari ancang-ancang buy ya, QM buy atau FVG buy dengan target 3308 sampai 3321 ya teman-teman ya di sini. Nah, tertingginya itu kalian bisa targetin ke 3350 ya di sini. 3350 itu setara dengan main level yang ada di sini daily ya. Itu di 3351 gitu. Jadi antara intraday dengan daily level itu kita senada semua gitu teman-teman. Oke, kemudian berarti FVG 4 jam ya. Ini kalian bisa jadi area sell kalian juga. Sebenarnya ada 2 FVG di sini gitu. Ya, ada 2 FVG mulai dari 3308 ya sampai 3315, kemudian lanjut lagi di 3315 sampai 3321. Cuma karena yang ini terlalu dekat dengan zona ya dari current price, jadi saya ambil cuma satu FVG di atas, itu di 3351 3321 3315 3321 gitu. Ini kalian kalau yang udah nonton GTID lama pasti kalian paham ya. Beberapa bulan ini saya pakai FVG, juga pakai QM ya. Learning juga saya pakai FVG, pakai QM ya. Premium juga sama. Itu hasil lumayan memuaskan, walaupun memang entry-nya sedikit banget gitu, karena emang QM dan FVG ini kita di time frame 1 jam 15 menit ya teman-teman ya. Tapi setidaknya
kita bisa meminimalisir resiko yang ada gitu teman-teman. Oke, berarti kalau dia break di atas FVG 4 jam, ini cari buy lagi lanjutan ya dengan target 3341 3351. Tapi kalau belum break nggak apa-apa, ini kalian cari sell dulu di sini di FVG 4 jam gitu. SL-nya paling mentok itu di 3322, karena kalau udah di atas 3322 itu udah nggak worth it lagi gitu, karena ini udah pasti harga nyari liquidity yang di atas yang di sini gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi itu dulu yang saya sampaikan kepada kalian. Jadi saya harap video ini kalian skip ya, supaya kalian mengerti apa yang saya sampaikan dan kita tidak ada komunikasi ya dengan saya dan kalian menonton video ini teman-teman. Oke. Jadi kalau kalian miskom dengan saya bisa pastikan kalian skip video ini, jadi tidak ditonton secara full gitu teman-teman. Oke. Thank you untuk kalian sudah nonton ya, dan besok saya akan update lagi untuk videonya, dan besok saya rencana mungkin akan update juga mengenai Euro sama GU, karena yang nonton cukup banyak juga gitu teman-teman. Oke. Thank you dan see you on the next video update.